warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang otot lurik. Apa sih otot lurik itu? Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai atau untuk pergerakan. Otot ini memiliki pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata termasuk manusia. Inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Yang menarik di sini adalah terdapat pigmen mioglobin. Apa sih pigmen mioglobin itu? Pigmen mioglobin adalah pigmen berbentuk bulat, berisi kandungan oksigen. Biasanya terdapat pada otot atau bagian daging pada hewan hidup di air seperti ikan, anjing laut dan sebagainya. Kenapa banyak terdapat pada hewan air? Karena di dalamnya terkandung oksigen yang kaya akan zat besi. Di dalam otot manusia juga terdapat pigmen mioglobin, tetapi tidak sekaya yang terdapat pada otot-otot yang ada pada hewan laut. Kemudian ada fungsi dari otot lurik itu sendiri. Lurik yang pertama sebagai pergerakan. Yang kita tahu umumnya otot lurik itu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Kemudian menopang dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh dan gaya gravitasi bumi saat berada dalam tubuh berdiri atau posisi duduk. Kemudian produksi panas. Nah, metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Contoh seperti kita melakukan gerakan atau olahraga yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, tubuh di situ akan mereaksi metabolisme yang menghasilkan panas. Jadi mengapa kita merasakan setiap melakukan banyak gerakan tubuh kita itu terasa panas? Nah, diakibatkan oleh kontraksi otot tersebut. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang struktur otot lurik atau otot rangka. Yang pertama ada serat otot, pembuluh darah, perimisium, epimisium, endomisium, fasciculus, microfibril, tendon, dan lainnya. Nah, yang paling pertama itu ada fasciculus. Fasciculus itu adalah kumpulan atau berkas serat-serat otot. Kemudian ada yang pelindungnya. Pelindung itu yang paling luar itu adalah epimisium. Itu lapisan paling luar di sekeliling otot. Kemudian baru ada endomisium. Endomisium tersebut adalah melapisi setiap serat otot. Kemudian ada perimisium. Perimisium itu mengelilingi dan memisahkan fasciculus. Nah, fasciculus itu adalah kumpulan serat-serat tadi yang dipisahkan oleh perimisium, dilindungi oleh epimisium pada bagian paling luar. Kemudian ada mikrofibril. Mikrofibril itu adalah garis-garis gelap dan terang yang menyusun otot rangka. Kemudian yang terakhir tendon. Tendon ini juga terbilang penting karena di sini tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang terakhir ada karakteristik otot lurik. Yang pertama ada ekstensibilitas. Apa itu ekstensibilitas? Adalah kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Kemudian ada kontraksibilitas. Kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi ketika otot saat melakukan kegiatan. Seperti kita lihat pada gambar. Pada gambar di atas, saat otot melakukan kegiatan akan memanjang dan dapat memendek ke ukuran semula. Kemudian ada elastisitas, itu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, ini bisa dikatakan sebagai irreversible atau dia dapat kembali ke bentuk semula. Dia dapat berubah bentuk, namun dia dapat kembali kepada bentuk semula. Contohnya seperti kita melakukan kegiatan yang paling ringan lah, contohnya saat kita melakukan mengangkat suatu beban, itu otot akan memanjang. Kemudian dia saat kita balik lagi, ototnya akan membentuk seperti semula atau bisa jadi lebih mengecil. Saya Fadila Afra, saya akan menjelaskan jaringan otot. Nah, otot polos adalah otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot polos ini juga disebut sebagai otot otonom karena dia
karena dia yang bertanggung jawab atas aktivitas kita yang tidak sadar seperti gerakan lambung dan penyempitan pembuluh darah. Nah, otot polos ini dia dianggap adalah otot yang paling lambat daripada otot jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada gambar otot polos. Nah, otot polos ini dia berbentuk seperti gelondongan dengan satu inti sel terletak di tengahnya, itu yang gambar hitam. Nah, yang kecil-kecil itu. Sedangkan sitoplasma sel otot polos itu tampak polos dan tidak menampakkan lurik, dan selnya tidak bercabang pada otot ini. Nah, selanjutnya ada fungsi dari otot polos. Yang pertama tuh dia berfungsi untuk membentuk organ dalam berkontraksi, yang dimana dia berkontraksi secara refleks yang dibantu oleh saraf otonom. Yang kedua, dia ada membantu bereaksi pada organ dalam, dimana dia bereaksi bergantian dengan berkontraksi. Dan yang ketiga ada mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa pada mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot, yaitu pada otot jantung. Di sini saya sudah menyertakan gambar daripada jaringan otot jantung. Otot jantung merupakan jaringan utama yang membangun dinding jantung. Otot jantung juga adalah gabungan dari otot polos dan otot lurik. Sesuai dengan namanya, otot jantung dapat ditemukan di dalam organ yang sama. Bentuk dari otot jantung ialah silindris dengan inti sel yang banyak, inti sel yang berada di tengahnya, dan sel yang bercabang. Jenis jaringan otot jantung ini menciptakan suatu impuls listrik yang dapat membuat jantung berkontraksi. Impuls listrik yang muncul pada jantung dipengaruhi oleh hormon dan rangsangan dari sistem saraf. Hal ini biasanya ditandai dengan meningkatnya detak jantung saat merasa takut. Fungsi utama dari otot jantung ialah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh secara terus-menerus, sehingga menjadikan otot jantung sebagai otot terkuat karena tidak pernah berhenti bekerja. Dan jika otot jantung berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah ikut berhenti dan akan berakhir pada kematian. Fungsi dari otot jantung lainnya ialah yang pertama, sel-sel dari otot jantung membantu kontraksi sel lainnya. Yang kedua ialah berfungsi untuk membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang ketiga ialah berfungsi untuk membantu kerja otot jantung. Yang keempat ialah berfungsi untuk menyimpan cara pemompaan yang ventrikal pada jantung. Dan yang terakhir ialah memijat darah sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah saat relaksasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai jaringan otot jantung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kinerja otot. Nah, untuk menghasilkan sebuah pergerakan yang kita lakukan sehari-hari, misalnya mengangkat tangan, itu otot bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan sebuah gerakan. Nah, bagaimana cara otot menggerakkan tulang? Otot menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan juga relaksasi. Kontraksi merupakan proses menegang dan menebalnya otot, sedangkan relaksasi merupakan proses sebaliknya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan memperlihatkan sebuah video. Nah, hubungan kerjasama antara otot dan tulang dapat dianalogikan seperti sebuah sepeda. Yang menjadi ototnya adalah rantai, sedangkan roda pada sepeda dapat disamakan dengan tulang. Rantai yang bergerak dapat menggerakkan roda sepeda sehingga roda sepeda dapat bergerak. Nah, otot yang menggerakkan tulang disebut dengan otot rangka. Otot rangka terletak melekat pada rangka seperti pada lengan, betis, pipi, dan juga leher serta organ-organ lainnya. Otot rangka tersusun dari sarkomer-sarkomer. Apa itu sarkomer? Sarkomer adalah unit fungsional penyusun otot rangka. Sarkomer tersusun oleh aktin dan juga miosin.
aktin yaitu protein pembentuk filamen halus, sedangkan miosin protein pembentuk filamen tebal. Nah, si miosin ini berfungsi untuk menarik si aktin pada saat terjadi kontraksi. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu aktin yang berada di atas dan juga dia lebih tipis, sedangkan si miosin yang berada pada di bawahnya, dia itu lebih tebal. Pada saat terjadi kontraksi, si miosin ini bisa dibayangkan sebagai miosin dan ini sebagai aktin. Nah, pada saat relaksasi posisinya tuh begini. Sedangkan pada saat terjadi kontraksi, si miosin akan menarik si aktin. Sehingga otot menjadi menebal dan juga memendek. Proses tersebut terus berulang-ulang. Ketika relaksasi, otot menjadi lebih panjang dan tipis. Ketika kontraksi, miosin akan menarik aktin sehingga otot menjadi menebal dan memendek. Nah, sarkomer-sarkomer tersebut terbagi menjadi atas 4 wilayah, yaitu pita I, pita A, zona H, dan juga garis Z. Pada pita I hanya terdapat aktin, pada pita A terdapat aktin dan miosin, pada zona H hanya terdapat miosin, dan garis Z merupakan garis penghubung antar sarkomer-sarkomer. Dapat dilihat pada gambarnya ini, pada pita I ini dapat ditarik garis. Kalau ini ditarik garis ke bawah hanya terdapat si aktin. Aktin digambarkan sebagai garis lurus saja di sini. Sedangkan pada pita A dia terdapat aktin dan juga miosin. Miosin merupakan garis lurus yang ada garisnya lagi, yang ada tangan-tangannya ini lagi. Nah, sedangkan pada zona H hanya terdapat si miosin saja. Dan ini ada garis Z-nya. Garis Z ini merupakan garis penghubung antar sarkomer dan sarkomer. Jadi di sebelah kanannya ini ada sarkomer lainnya, di sebelah kiri juga terdapat sarkomer lainnya. Jadi dihubungkan oleh sebuah garis yang disebut dengan garis Z.